Selamat pagi, suster, bapak, ibu guru, para orang tua murid, serta anak-anak yang terkasih. Kembali hari ini kita berjumpa untuk mengadakan ibadah secara bersama-sama. Secara khusus wujud ibadat hari ini untuk menyambut Hari Down Syndrome yang jatuh pada tanggal 21 Maret nanti. Sebelum ibadat kita mulai, mari kita menyanyikan lagu pembukaan dengan judul Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Marilah kita hening sejenak memeriksa batin kita, agar kita layak di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga kita pantas mengikuti ibadat sabda hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, memberikan damai sejahtera kepada kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat kesehatan dan hari baru yang boleh kami nikmati hari ini. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadat hari ini, serta mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita dengarkan bacaan dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu.
Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Marilah anak-anak, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. "Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya,
katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Kita menyaksikan video tersebut, mari kita bersama-sama membuang sifat yang kurang baik yang ada pada diri kita. Mari mulai lebih peduli kepada orang lain, kepada mama, papa, adik, kakak, dan teman-teman kita yang lain. Marilah anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan doa umat. Bagi para korban bencana banjir dan tanah longsor, Bapa, kami berdoa agar para korban bencana banjir dan tanah longsor supaya dapat terpenuhi kebutuhannya. Engkau mengerti dan tentu menyediakan apa yang sejatinya mereka butuhkan. Jadikan mereka tidak khawatir akan apa yang hendak dimakan, minum, ataupun pakai. Akan tetapi, biarlah mereka percaya sepenuhnya kepadamu, bahwa Engkau sungguh peduli terhadap mereka. Kami mohon. Bagi korban virus corona, ya Tuhan, lindungilah para orang tua kami dan juga mereka yang terinfeksi virus ini. Sembuhkan dan tolonglah. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka, agar semakin percaya bahwa pandemi ini segera berakhir. Kami mohon. Bagi para peserta didik, untuk para siswa dan mahasiswa yang metode belajarnya berubah, magangnya dibatalkan, wisudanya tidak pasti. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada mereka untuk menaruh kepercayaan kepadamu di saat hidup penuh dengan ketidakpastian. Kami mohon. Bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Kami mohon. Untuk para petugas kesehatan di garda depan, kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, jagalah mereka agar tetap aman dan sehat. Jagalah juga keluarga mereka. Kami mohon. Untuk menyambut Hari Down Syndrome, Bapa di surga yang penuh kasih, terima kasih Engkau menghadirkan dan mempercayakan anak-anak, khususnya Down Syndrome, untuk belajar bersama kami. Berkatilah mereka supaya senantiasa bahagia dalam menyambut Hari Down Syndrome dan tetap berkembang seperti yang kami harapkan. Kami mohon. Kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Suster, Bapak Ibu Guru, para orang tua murid, serta anak-anak yang terkasih, dengan demikian ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, semoga kami berpegang teguh pada kebenaran iman yang Engkau ajarkan. Jauhkan kami dari rasa iri dan dendam, agar kami senantiasa berpikir jernih dan positif dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami pun mampu menebarkan kabar gembira daripada-Mu. Amin. Ibadat kita hari ini telah selesai. Mari kita mohon berkat dari Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri dengan lagu Mars Tahun Refleksi. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah lagi. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona